Halo, kita sekarang belajar lagi sama Kang Kun. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan klik loncengnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lanjutan dari materi gerak harmonis sederhana. Nanti akan ada penjelasan materi dan juga ada contoh soal. Yuk, kita mulai saja. Getaran harmonik sederhana bagian 2. Di sini akan kita bahas tentang persamaan getaran harmonik. Kita perhatikan dulu simulasi yang ada di sini. Simulasi ini banyak bertebaran di internet, di Google. Silahkan kalian bisa mencari sendiri, ya. Saya juga bukan buatan saya sendiri, ini adalah hasil searching di internet, ya. Nah, jadi di sini kita bisa memperhatikan sebagai contoh, ya, sebetulnya bandul juga bisa, ya, sama saja. Nah, di sini kita akan diperlihatkan sebuah pegas yang bergerak naik turun, ya, bolak-balik, atau kita sebut bergetar harmonik sederhana, ya. Kalau misalkan kita lihat di sini, kita kasih titik hijau di sini, ya, dia naik turun naik turun naik turun. Ketika dia sudah diberi simpangan, sebetulnya yang dia lakukan itu adalah dia mengorbit, ya, mengorbit, sehingga kita bisa menyatakan getaran harmonik sederhana ini sebetulnya sama dengan gerak melingkar beraturan, ya. Kalau diproyeksikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y, ya, gitu, ya, kurang lebih gambarnya seperti ini, ya. Ini proyeksikan titik ini, nah, ini adalah titik seimbang, ya, titik seimbangnya. Ini adalah positif, ini adalah negatif, jadi dia naik maksimum, kemudian turun lagi, titik seimbang, turun, naik lagi, dan seterusnya seperti ini. Sehingga kalau misalkan kita petakan, diproyeksikan dalam sumbu X dan sumbu Y, akan seperti ini bentuknya, ya. Jadi ini titik P diproyeksikan ke sini, titik setimbang, ini titik setimbang. Kemudian dia naik ke sini, ya, Q, diproyeksikan ke sini, naik lagi ke sini, R diproyeksikan ke sini. Nah, ini maksimum, kita sebut R sekaligus, ya, yang menyatakan bahwa ini adalah jari-jari, ya, jari-jari. Kemudian S ke sini, ya, T ke seimbang lagi, U ke sini, kemudian V ke maksimum tapi negatif, ya, kemudian ke atas sampai sini lagi, dan seterusnya. Dia akan melakukan berbentuk gelombang, ya. Kalau kita mengenal ini sebut sebagai gelombang sinus atau gelombang sin, ya. Nah, dari sini kita bisa melihat atau petakan dari sini ke sini sebagai contoh dari huruf P, pergerakan dari huruf P ke huruf Q, ya, membentuk sudut theta. Ya, ini saja sebagai contohnya akan menjadi seperti ini kurang lebih. Analisisnya adalah, nah, ya, dari sini kita turunkan jadi membentuk sudut, ya, sudut theta, dan membentuk segitiga siku-siku, ya. Jadi nah, yang ini adalah R, ya. R adalah jari-jari di sini, ya. Ini R. Kalau bentuk segitiga ini jadi bentuknya seperti ya, ini yang disebut miring, ya, disebut miring. Nah, jadi yang ini kita sebut sebagai Y, dan yang ini adalah maksimum, ya, simpangan maksimum. Ini simpangan yang masih besarnya sebesar Y. Ke sini simpangan maksimum kita sebut sebagai amplitudo, ya. Yang amplitudo adalah simpangan maksimum atau simpangan terjauh. Ini sama dengan R, ya. Nah, kemudian kita perbesar, kita zoom lagi, kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini titik O, ya. Kemudian ini adalah P, ini Q, ya. Nah, seperti ini Y adalah simpangannya, ini yang miringnya, ya. Ini R atau kita sebut sebagai amplitudo. Maka kalau misalkan ini theta, dia menghadap ke Y, maka Y ini ada di depannya theta. Jadi depannya sudut. Jadi Y ini depan, ini miring. Nah, kalau ada depan dan miring, berarti rumus yang berlaku, rumus trigonometri yang berlaku adalah sinus. Jadi sinus depan bagi miring, sin demi. Jadi sinus theta Y dibagi A. Nah, di sini kita tahu bahwa simpangan getaran adalah jarak benda yang sedang bergetar terhadap titik setimbang. Nah, jadi kita bisa merumuskannya, kita lakukan kali silang, ya. Y dikali 1, ini kan per 1, ya, sin per 1, Y, kemudian A dikali sin, jadi A sinus theta. Nah, ini adalah rumus umum dari simpangan getaran harmonik sederhana. Nah,
sekarang kita lanjut ke persamaan tadi dengan lebih detailnya. Nah, simpangan getaran harmonik sederhana dapat dianggap sebagai proyeksi partikel yang bergerak melingkar beraturan pada diameter lingkaran, ya. Secara umum, persamaan simpangan gerak harmonik sederhana itu adalah Y sama dengan A sinus theta, ya. Untuk benda yang menempuh sudut theta dengan sudut fase awalnya theta 0, maka kita menuliskannya seperti ini. Jadi Y sama dengan A sin theta ditambah theta 0, ya. Apa itu sudut fase? Nah, nanti kita akan ada penjelasan terlebih dahulu. Tapi sementara seperti ini, sudut fase adalah sudut yang ada di dalam sin inilah disebut sebagai sudut fase, ya. Nah, theta itu. Nah, perlu diingat bahwa karena theta adalah sudut yang ditempuh pada gerak melingkar beraturan, maka theta itu adalah omega kali T. Nah, ya, omega kali T. Theta sama dengan omega kali T. Sehingga jika sudut fase awal theta 0 adalah 0, maka theta 0-nya berubah menjadi 0, ya, di sini jadi 0. Maka Y sama dengan A sin theta. Theta-nya adalah omega T. Nah, ingat juga bahwa karena omega sama dengan 2pi dibagi T, nah, atau juga 2pf, maka rumus ini berubah menjadi seperti ini. Nah, kita lihat kalau ininya 2pi per T, maka omeganya diganti ke sini, jadi rumusnya adalah, ya, Y sama dengan A sin 2pi per T, ya, dikali dengan T waktu. Nah, sedangkan yang ini bisa gunakan seperti ini. Jadi Y sama dengan A sin 2pi F kali T. Nah, ini adalah keterangannya, jangan lupa. Y adalah simpangan getaran, satuannya meter. Theta 0 adalah sudut fase awal. Kemudian A adalah amplitudo atau simpangan maksimum, satuannya meter. Omega adalah kecepatan sudut, radian per sekon. Kemudian T besar adalah periode, satuannya sekon. F adalah frekuensi, satuannya hertz. Dan yang T adalah waktu tempuh, ya, satuannya adalah S. Nah, kita ke contoh soal. Sebuah benda bergetar harmonik bermula dari titik setimbang dengan frekuensinya 10 Hz dan mempunyai amplitudo 10 cm. Tentukan simpangan getarnya setelah bergerak selama 0,025 sekon. Kita lihat pembahasan. Diketahui F-nya adalah 10. Dari sini frekuensinya 10, amplitudonya adalah 10 cm, ya. Kemudian simpangan getarnya adalah 0,025 sekon. Jadi ini T, ya, waktunya. Pertanyaannya adalah berapa simpangannya. Nah, kita ingat rumus dari simpangan adalah Y sama dengan A sin omega T. Nah, jadi A sin omega diganti 2πft. Kenapa kita menggunakan F? Karena yang diketahuinya adalah F di sini, ya, frekuensi. Nah, jadi kita tinggal masukkan 10 sin 2pi, F-nya diganti dengan 10, T-nya 0,25, ya. Seperti itu. Nah, di sini 10 sin 0,5 pi. Jadi nanti di sini, ini dalam kurung di sini, ya. Jadi ini kali ini kali ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi di sini 10 kali 1. Ini kan sin 0,5 pi. Nah, pi-nya kan 180, ya. Jadi di sini 0,5 kali 180 berarti kan sin 90. Sin 90 adalah 1. Jadi ini 10 cm, ya. Karena di sini tidak dirubah, 10-nya tetap cm, maka satuan di sini juga tetap cm. Kalau 10 yang ini diganti menjadi 0,1 meter, nah ini jadi 0,1 meter. Nah, kalau Y-nya, ya, 10, amplitudenya 10, berarti Y ini sama dengan A. Artinya benda ini berada di puncak, ya, di puncak gelombang tadi yang di atas itu, ya. Seperti itu. Contoh soal yang kedua. Sebuah benda melakukan gerak harmonis dengan amplitudo A dan periode T besar. Jika benda bergerak selama 1/8 T, ya, maka tentukan simpangan benda tersebut. Nah, diketahui T-nya 1/8 T. Pertanyaannya adalah berapa Y-nya. Nah, berapa Y-nya? Kita ingat rumusnya adalah ini, ya, tadi kan. Karena diketahuinya di sini adalah T, ya, ada periode, ya, kita pakainya yang 2pi per T saja, jangan pakai yang F, ya. Tapi kalau mau ya tinggal dibalik saja, karena F sama dengan 1 per T dan T
sama dengan 1 per F. Nah, tinggal dibalik saja ya. Nah, jadi A sin di sini 2pi. Nah, T yang ini dimasukkan saja pakai yang ini, T-nya 1/8 T. Nanti T-nya coret, ini coret ya. Nah, jadi tinggal sin A sin 2pi dikali 1/8 atau 2pi 360 ya. Ini kan 2 kali 180 dibagi 8, jadi 45 derajat. 45 derajat itu, sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2 ya. Jadi setengah akar 2 kali A. Nah, nanti tinggal dilihat A-nya amplitudenya berapa. Baik, selanjutnya adalah persamaan kecepatan getaran. Nah, sebetulnya kecepatan benda yang bergerak harmonik sederhana itu dapat kita peroleh rumusnya dengan cara menurunkan ya, menurunkan persamaan simpangan satu kali. Jadi kecepatan itu adalah turunan pertama dari persamaan simpangan. Nah, kita lihat di sini V adalah D dt dari Y. Jadi turunan pertama dari Y terhadap waktu gitu ya. Nah, jadi kalau kita masukkan rumus simpangannya Y-nya ke sini ya, jadi D dt dari A sin omega T ya. Sehingga rumusnya dihasilkan seperti ini. A omega cos omega T ya. Nah, ini harus diingat ya oleh kalian. Nah, kemudian kecepatan maksimumnya gitu ya, karena nilai cos ini maksimum adalah 1. Jadi A omega kali 1 ya, jadi A kali omega saja kalau kita ingin cari kecepatan maksimumnya. Nah, atau kalian bisa mencari rumus lainnya ya. Rumus lainnya bisa dilihat di sini. V sama dengan omega akar dari A kuadrat min Y kuadrat. Jadi cukup diketahui amplitudenya berapa sama simpangannya berapa gitu ya. Nah, atau di sini sama dengan akar dari K per M dalam kurung A kuadrat min Y kuadrat. Nah, nanti penjelasan dapat dari mana ini mungkin nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar saja, nanti kita bahas di lain waktu. Nah, keterangannya kurang lebih seperti ini ya, sama dengan yang tadi, yang sebelumnya. Silahkan tinggal dibaca sendiri saja ya. Nah, kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama ya, sebuah benda bergetar harmonik bermula dari titik setimbang dengan frekuensi 10 Hz dan mempunyai amplitudo 10 cm. Tentukan kecepatan getarnya setelah bergetar selama 0,025 sekon. Nah, di sini diketahui F-nya 10 Hz, A-nya 10 cm, T-nya 0,025 sekon. Nah, ditanya berapa kecepatannya. Jawab harus diingat bahwa V sama dengan A omega cos omega T. Ini rumusnya ya, jangan sampai lupa. Nah, di sini VY ya sama dengan 2pi FT. Jadi omega ini diganti jadi 2pi FT sesuai dengan yang diketahui di sini. Nah, kemudian ini juga sama, omeganya diganti 2pi FT. Nah, jadi sama dengan ya di sini kurung buka 2pi 10 kali 10 ya, ini pi, F-nya 10, T-nya 10. Cos juga sama di sini dalam kurung 2pi 10 kali T-nya 0,025. Jadi 200 pi, ini 200 pi cos, ini adalah setengah ya, 0,5 pi dikalikan. Nah, sehingga cos dari 0,5 pi, pi-nya itu 180 kali setengah, berarti cos 90. Cos 90 adalah 0, jadi 200 pi kali 0, jadi 0 cm per sekon. Nah, di sini kalau 0 kecepatannya 0 gitu ya, artinya benda ini berada di puncak, di atas ya, di atas paling tinggi ya. Nah, di mana benda berhenti sesaat untuk bergerak kembali menuju titik seimbang. Jadi di atas mau turun atau pas di bawah mau naik. Nah, itu. Contoh 2 ya, di sini adalah sebuah benda bergetar harmonis dengan amplitudo A ya. Tentukan simpangan benda. Nah, pada saat kecepatannya sama dengan setengah kecepatan maksimumnya. Jangan sampai lupa. Kecepatannya sama dengan setengah kecepatan maksimumnya. Nah, jadi ini kata kuncinya. Jadi amplitudonya A, ini kecepatannya setengah kecepatan maksimumnya ya. Nah, ditanyakannya Y-nya berapa? Ingat ada rumus V A omega cos omega T ya. Nah, jadi kalau ininya V-nya adalah setengah V maksimum,
tinggal dimasukkan saja ke sini ya. Nah, jadi masukin saja ke sini setengah V maksimum, karena V-nya yang ini nih diganti dengan yang ini ya. Nah, jadi A omega cos omega T. Nah, sini V maksimumnya kan tinggal ganti saja A omega kan. Nah, setengah A omega cos omega T. Nah, jadi ini ya tinggal dicoret-coret aja ya. Ini coret, ini coret. Jadi cos omega T setengah, cos omega T setengah. Nah, jadi cari omega cos berapa, hasilnya setengah. Cos berapa, hasilnya setengah. Nah, berapa ini kan omega nih, omega T nih, ini theta nih ya. Jadi arcus cosinus setengah berapa? Cosinus berapa yang nilainya setengah? Nah, itu 60 derajat. Cos 60 derajat itu setengah. Nah, kemudian masukkan nilai omega T ya, yang tadi sudah ada ini omega T adalah 60 derajat ke persamaan umum simpangan yang tadi. Ya, Y sama dengan A sin omega T. Ya. A omega T kan yang dimintanya kan simpangan ya. Jadi yang dimintanya simpangan. Jadi A sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Jadi setengah akar 3A. Ya, harus hafal itu ya, sudut-sudut istimewa sin tan cos ya. Oke. Lanjut ke materi selanjutnya. Ke persamaan percepatan. Jadi tadi sudah ada persamaan simpangan, kemudian persamaan kecepatan. Nah, yang ketiga ini adalah persamaan percepatan. Ya, apa itu percepatan? Nah, dalam getaran harmonik sederhana itu diperoleh dengan melakukan penurunan rumus dari simpangan dan juga dari kecepatan. Nah, jadi ini adalah percepatan adalah turunan pertama dari persamaan kecepatan. Jadi dari persamaan kecepatan yang V tadi ya, itu diturunkan satu kali. Nah, itu jadi rumus persamaan percepatan gerak harmonik, atau turunan kedua dari persamaan simpangan. Jadi simpangan diturunkan jadi rumus kecepatan, diturunkan satu kali lagi menjadi rumus percepatan ya. Nah, nanti akan ada sesi selanjutnya lah untuk berkenaan dengan diferensial ini. Jadi kalau misalkan di sini ada A adalah turunan ddt dari V, turunan pertama, atau dt kuadrat ya, d kuadrat dt kuadrat dari Y, dari simpangan. Nah, jadi kurang lebih masukkan rumus simpangannya ke sini gitu ya, atau menggunakan rumus kecepatan, tapi dt-nya itu tidak perlu dikuadratkan. Nah, jadi negatif A omega kuadrat sin omega T. Nah, persamaan maksimumnya, karena nilai sin omega T ini maksimumnya adalah 1, jadi kalau dikalikan ya nilainya adalah nilai tinggal negatif A kali omega kuadrat. Nah, keterangannya silahkan dibaca sendiri karena ini sama persis ya, sama dengan beberapa yang sudah disebutkan tadi. Kita langsung ke contoh soal saja. Nah, sebuah benda bergerak harmonik bermula dari titik setimbang ya, dengan frekuensi 10 Hz dan mempunyai amplitude 10 cm. Tentukan percepatan getarannya ya selama 0,025 sekon. Nah, diketahui di sini F-nya 10, A-nya 10 ya, 10 Hz, 10 cm, T-nya 0,025 sekon. Nah, ditanya A-nya berapa? Jawab. Nah, ini rumus tadi ya, min A omega kuadrat sin omega T, masukin aja ke sini ya. Omeganya kan 2πf ya, jadi tinggal dikuadratkan 2πf, berarti 2 kuadrat pi kuadrat f kuadrat, 2 kuadrat 4. Jadi rumus seperti ini. Nah, ini masukin juga ke sini. Nah, tinggal substitusikan saja. Ini ke sini, ini ke sini ya. Ini masukkan semuanya, ini masukkan semuanya ke sini ya. Pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru ya. Jadi ini masuk semuanya bertahap, jangan buru-buru, ingat ya. Kalau ingin bisa jangan buru-buru. Nah, ini 10 sin 0, nah ini kan 0 ya, kali 5pi ya. Jadi seperti ini, jadi minus 4 pi kuadrat tambah 10 pangkat 3 jadinya ya, cm per sekon kuadrat. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi minus 40 pi kuadrat meter per sekon kuadrat satuannya. Nah, contoh 2 sekarang. Sebuah benda bermasa 2 gram digetarkan menurut persamaan Y sama dengan 0,05 sin 300T. Nah, ingat ini 300T. Tadi kan omega T, berarti ini T omega. 300 ini adalah omega. Semua satuan dalam satuan internasional. Tentukan kecepatan dan percepatan benda pada saat T-nya itu 0,6 sekon.
pembahasan ya, masanya 2 gram, Y-nya 0,05 sin 300T, T-nya 0,6. Jadi pertanyaannya berapa V, berapa A. Kecepatannya V sama dengan omega A cos omega T. Masukin aja ini ya, omeganya 300, A-nya 0,05 ya. Kemudian apa namanya ini? Cos, kemudian omeganya 300 gitu ya. Ini 0, oh ini maaf, salah nih. Ini kurungnya harusnya di sini nih. Kurungnya di sini sama di sini ya. Jadi ini dikalikan, ini cos dalam kurung 300 kali 0,6 ya, maaf ini salah. Nah jadi ini 15, ini kali ini 15 cos 180 ya, ini 300 kali 0,6 ya, 180 derajat, jadi minus 15 meter per sekon. Nah sekarang percepatan, kalau percepatan berarti A omega kuadrat ya, A sama dengan omega kuadrat dikali A amplitudo sin omega T ya. Jadi ini 300 kuadrat, A-nya 0,05 sin. Nah, ini juga sama. Maaf ya, ini salah ketik ya. Jadi harusnya sin di sini ya. Ada dalam kurung sin 300 kali 0,6 baru kurung tutup. Jadi di sini ya. Kurungnya bukan di sini tapi di sini. Nah, jadi ada kurung lagi. Jadi ini di dalam sin 300 dikali 0,6 itu di dalam sin ya. Ini sudut ya. Nah, tinggal masukin saja nih. Nah, jadi sin 180. Jadi ini silakan kalau mau dicoba ya pakai kotret atau pakai kalkulator dicoba boleh. Sin 180 berapa? Ini hasilnya 0 ya, percepatannya 0. Nah, itu saja mungkin video kali ini tentang persamaan gerak harmonik sederhana atau persamaan getaran harmonik sederhana. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan juga like, serta mungkin silahkan share. Kalau suka jempol ke atas, kalau misalkan nggak suka silahkan jempol ke bawah juga tidak apa-apa. Terima kasih.